Anda kembali bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks dengan tema Innovating Technology Unlimited Dreams bersama saya Syarifah Rahma. Dan langsung saja pemirsa kita akan masuk ke dalam sesi diskusi bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate. Pak Johnny, begitu banyak poin-poin yang bisa kita bahas, apalagi tadi dari keynote speech-nya juga begitu banyak poin-poin yang bisa kita perdalam, tapi sebelumnya saya mungkin akan mengulas terlebih dahulu, kita akan flashback terlebih dahulu terkait dengan pre-event G20 di mana diselenggarakan di IWG dan juga di IMM yang banyak mendapatkan apresiasi ya Pak ya dari para delegasi dan juga negara-negara anggota G20. Ada 3 poin utama, seperti apa dan kenapa 3 poin ini penting Pak? Oke, tadi satunya udah saya sampaikan ya. Ada 3 prioritas utama itu. Yang pertama adalah connectivity ya. Connectivity and post COVID-19 recovery itu menjadi penting karena apa? Tanpa digelarnya konektivitas yang memadai, maka seluruh ruang digital hilir itu nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, connectivity ini penting karena apa? Connectivity, internet itu sudah menjadi bagian dari hak asasi juga sekarang ini. Betul. Karena kehidupan orang itu sudah sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada internet. Ya. Sehingga di ITU, International Telecommunication, issue to close the digital divide, to bridge the digital divide itu menjadi isu penting. Ya, agar inklusif ya. Jadi ICT digital itu harus inklusif. Ya, sehingga harus menjangkau seluruh masyarakat. Di Indonesia negara kepulauan. Di Indonesia negara di arkipelago. Kita punya 17.000 pulau. Ya, tersebar di mana-mana, berbukit-bukit, bergunung-gunung, lembah, sungai, ngarai yang harusnya. Nah, pada saat pembangunan infrastruktur dan pada saat liberalisasi industri telekomunikasi di Indonesia, ya dari dulu Perumtel, sekarang sudah banyak perusahaan telekomunikasi, maka ya dari sisi business planning, perusahaan-perusahaan telekomunikasi membangun infrastruktur telekomunikasinya, tentu yang dengan rate of return yang memadai, dengan return on investment yang baik, itu berada di mana? Di wilayah-wilayah komersial. Ya. Nah, ini berdampak pada wilayah non komersial tidak terbangun. Sedangkan di situ juga perlu ada internet. Ya. Nah, karena itu maka kita semua rakyat ya perlu berterima kasih pada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena atas direktif beliau ya memungkinkan untuk pemerintah ikut mengambil bagian di dalam membangun infrastruktur digital. Ya, ikut mengambil bagian melalui pemanfaatan APBN. Apa saja yang dilakukan di situ? Ya, Kominfo saya begitu ditunjuk jadi menteri oleh Pak Presiden lalu memikirkan model pembiayaannya apa ini. Ya, betul. Maka kita lakukan pendekatan blended financing, bauran pembiayaan infrastruktur TIK, khususnya untuk layanan pemerintahan dan wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T yang mencakup setengah dari wilayah luas wilayah nasional kita, tetapi penduduknya tidak banyak. Namun tersebar ya, ini biayanya mahal, lebih sulit sehingga kita membangun 3 layer telekomunikasi hulu ya. Yang pertama pengenalan fiber optic network ya, jaringan fiber optic yang dulu banyak dikenal dengan Palaparing oleh Bakti Kominfo, tapi sebenarnya di Indonesia saat ini sudah terbangun 460.000 kilometer fiber optic. Ya, 460.000 kilometer fiber optik itu kalau ditarik dia bisa melingkari berapa kali mengitari bumi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Sudah 11 kali mengitari bumi lebih bahkan. Saking panjangnya kita di darat dan di laut. Ya, jadi kita bangun sudah cukup? Belum ternyata. Masih ada titik-titik yang belum terhubung. Jadi Kominfo juga menyiapkan saat ini to connect the unconnected dots. Titik-titik yang belum terhubung kita akan bangun dengan fiber optik. Ya, itu jaringan di dalam negeri. Masih ada sekitar 12.100 km yang harus kita bangun di darat dan di laut. Yang mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan segera. Dengan demikian nanti maka seluruh jaringan fiber optik di Indonesia ini
Jaringan nasional kita sudah terhubung di seluruh kota-kota pentingnya. Ya. Namun kita juga perlu dihubungkan dengan region, dengan wilayah ASEAN dan dunia. Maka saya tentu menyambut baik untuk membangun jaringan-jaringan ke selatan, ke Australia, New Zealand, ya, dan ke barat, ke Eropa, maupun ke utara, ke Asia Timur, Hong Kong, China, Jepang, dan seterusnya untuk terhubung. Dan saat ini sedang dibangun untuk Cross Pacific Connection, ya, jaringan yang menghubungkan pantai barat Amerika Serikat dan Indonesia oleh beberapa mitra, perusahaan-perusahaan mitra operator jaringan fiber optik kita. Itu baru di backbone layer, first mile. Ya. Dan kita juga harus membangun middle mile. Middle mile-nya itu microwave link dan satelit. Nah, Indonesia salah satu negara saat ini dengan konsumen satelit terbesar di Asia. Ya. Kominfo sendiri sudah menandatangani dan sedang memproduksi 2 high throughput satellites. Ya, dengan kapasitas masing-masing 150 gigabit per second untuk melayani 150.000 titik layanan publik. Ada hampir 100.000 sekolah, puskesmas, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor polisi dan lain sebagainya di seluruh wilayah tanah air kita. Yang mudah-mudahan di pertengahan tahun 2023 tahun depan diluncurkan ya dari Cape Canaveral di Amerika Serikat di Florida dan bisa mulai beroperasi komersial di tahun 2024 ya, di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024. Itu space segment. Ya. Kita juga harus membangun ground segmentnya. Saat ini kita sedang membangun stasiun bumi ada 11 stasiun bumi yang dibangun di Indonesia dan nanti akan lebih dari 100.000 terminal ya di seluruh Indonesia yang akan kita bangun untuk menerima ya sinyal atau layanan internet akses dari satelit di middle mile dan di the last mile. Infrastruktur ini harus kita bangun di the last mile-nya yaitu membangun base transceiver station. Ya. Saat ini kan banyak orang mengenal BTS ya. Base transceiver station. Di Indonesia sudah dibangun sekitar 500.000 base transceiver station. Namun ini semuanya ada di wilayah-wilayah komersial. Ya, di wilayah-wilayah yang belum komersial, yang 3T, situlah hadirnya pemerintah. Nah, pemerintah sedang membangun, kita harapkan nanti di akhir tahun 2023-2024 ya, di akhir pemerintahan Pak Jokowi saat ini seluruh desa dan kelurahan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal itu sudah bisa dibangun base transceiver station. Pada saat itu nanti jaringan telekomunikasi kita sudah tersebar merata dan baik di Indonesia yang berbasis 4G yang akan mendorong ya industri digitalnya, downstreamnya yang saat ini kita bicarakan hari ini. Betul. Baik, ini menarik ya Pak ya melihat seperti apa visi dari pemerintah begitu jelas, tapi kita ketahui juga perlu dukungan juga Pak dari berbagai pihak. Tentu perlu kolaborasi juga dengan pihak swasta, dengan negara-negara lain juga. Dan kemarin juga sempat ya dilakukan pertemuan bilateral juga dengan belasan negara anggota G20. Seperti apa Pak? Mungkin oleh-olehnya juga untuk Indonesia begitu. Itu tadi Syarifah itu baru satu poinnya. Poin yang kedua belum saya ngomong. Ya, silakan Pak. Ya, prioritas yang kedua yaitu digital skills dan digital connectivity SDM-nya. Jadi kalau kita sudah membangun infrastrukturnya, kita perlu bangun SDM. Di sini perlu kolaborasi. Kominfo tentu membantu melalui vocational training. Ada Gerakan Nasional Literasi Digital tingkat basic, ada untuk basic digital skills, ada program Digital Talent Scholarship untuk intermediate digital skills, dan ada program Digital Leadership Academy untuk advanced digital skills yang bekerja sama dengan 8 universitas top di dunia seperti Harvard, MIT, Oxford, NUS, Tsinghua University, Imperial College dan lain sebagainya ya. Itu untuk talent-talentnya. Dan isu ketiga adalah isu cross border data flow and data cross border data flow with trust dan data free flow with trust and cross border data flow dengan 3 prinsip-prinsip tadi, fairness, lawfulness dan transparency. Nah, ketiga isu ini begitu pentingnya karena apa? Karena memang transformasi digital tidak saja berlangsung di Indonesia, tapi berlangsung di dunia. Dan ini menjadi komitmen ITU bersama-sama dari 190 negara lebih ya untuk membangun ICT infrastructure, membangun talents dan melakukan tata kelola data yang baik demi pembangunan ekonomi.
Nah, Indonesia sendiri kita punya potensi ekonominya kan besar melalui proyeksinya. Nah, di tahun 2025 diproyeksinya sekitar 146 miliar dolar digital ekonomi Indonesia. Bahkan di tahun 2020 proyeksinya sekitar 315,5 miliar dolar atau lebih dari 4.500 triliun. Itu setara dengan 42% dari digital ekonomi ASEAN. Nah, kita perlu memainkan atau menyiapkan diri agar digital ekonomi yang begitu besar itu harus ya kita ambil bagian secara aktif di dalamnya. Betul. Ya, tidak saja menengah dan besar, tapi juga yang menengah dan kecil, small, medium enterprises and ultra micro. Nah, dalam hal ini pemerintah mendorong ya Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong agar 64 juta SMEs di Indonesia secara perlahan-lahan onboarding. Ya. Nah, saat ini sudah lebih dari 20 juta yang digital onboarding. Kita lakukan scaling up mereka. Dan di akhir tahun 2024 mudah-mudahan sekitar 30 juta dari small medium enterprises dan ultra micro Indonesia sudah digital onboarding. Ya. Mereka adalah fondasi utama GDP nasional kita. Ya, betul. Sehingga kita perlu memberikan dukungan kepada mereka. Ya, betul. Apalagi juga mengingat di tahun 2023 tantangannya juga semakin besar begitu ya Pak ya. Nah, tahun 2023 tantangannya banyak. Tidak saja di sektor ekonomi dan tekanan global tadi. Ya, katanya tadi ini perfect storm ya. Dan sudah sampai badainya di Indonesia. Tapi juga kita memasuki tahapan pemilihan umum yang lebih aktif. Ya, persiapan pemilu tahun 2024. Sehingga nanti akan terjadi ya proses politik dan pengembangan atau peningkatan demokrasi di Indonesia akan bergerak dan berjalan. Namun ada sisi positifnya. Ya. Pada saat kita melaksanakan pemilihan umum di samping isu-isu politik dan kontestasi demokrasi dalam rangka sirkulasi kepemimpinan nasional kita maupun kepemimpinan di parlemen tingkat pusat dan daerah, ya. Tetapi juga di situ ada ekonomi yang langsung menyentuh rakyat. Ya. Setidaknya kontestasi demokrasi memberikan implikasi ya. Ada itu efek-efek ekonomi di tingkat lokal. Apakah itu melalui kampanye, baliho, billboard, mencetak atribut-atribut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dorong. Namun di atas itu semuanya, mari kita jaga agar kontestasi demokrasi di Indonesia bisa bertumbuh berjalan dengan baik, ya. Dalam rangka menjaga soliditas dan kekuatan nasional kita menghadapi perfect storm, badai yang begitu besar tuh. Jangan sampai ruang digital kita atau demokrasi kita diisi dengan hal-hal yang adu domba, ya di ruang digital kita diisi dengan hoax, dengan malinformasi yang rugi kita semua. Janganlah. Betul. Ya, mari kita gunakan yang bermanfaat. Betul, setuju sekali Bapak. Dan ini juga perlu kita pantau begitu seperti apa ke depannya begitu ya. Dan perlu kita jaga juga secara bersama tentunya Pak Joni. Betul. Nah, tadi terkait dengan perfect storm yang diramalkan akan hadir dan bahkan sudah hadir juga di Indonesia. Artinya kan perlu ada strategi-strategi juga dari pemerintah. Apalagi tadi visinya sudah begitu jelas dari sisi pembangunan infrastruktur untuk konektivitas digital. Kemudian juga dari sisi seperti apa membangun sumber daya manusia juga ke depannya. Dan dari sisi juga keamanan data ke depannya juga. Nah, strategi yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi perfect storm ini sendiri dan di satu sisi juga agar visi-visi ini tetap bisa tercapai seperti apa Pak? Yang pertama pasti kita harus membangun soliditas nasional kita. Harus kompak secara nasional kita. Tapi di sisi yang lain, dari sisi politik ada kontestasi. Jadi biarlah dia bergerak secara dinamis, tapi jaga kekompakan nasional, jaga kolaborasi nasional. Karena kekuatan Indonesia yang pertama adalah di kegotong royongan. Pemerintah pasti melalui insentif fiskal akan menyiapkan berbagai skenario, ya, dari begitu dampak-dampak perencanaan-perencanaan apa yang akan menjadi dampak dari perubahan-perubahan global yang begitu dahsyat terhadap perekonomian nasional. Dan yang pertama harus dilindungi adalah memastikan terjaganya perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Itu yang utama dan terutama di situasi yang gawat ini. Marilah kita jaga saudara-saudara kita yang sangat rentan. Itu dijaga. Jaga agar lapangan pekerjaan tetap terjaga, ya, tidak sampai terjadi PHK. Ya. Itu dulu. Ya. Di sisi yang satu, lapangan pekerjaan ini ngomong soal upah, ya, tapi yang harus kita jaga jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Ya. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kekuatan ekonomi kita di dalam negeri ini bisa terjaga dengan baik, ya, melalui insentif fiskalnya. Ya, apa saja insentif fiskal yang bisa kita lakukan?
Nah, yang pasti bahwa pemerintah pasti mempertimbangkan berbagai jenis insentif untuk menjaga perekonomian nasional kita. Ya, apa saja nanti Ibu Menteri Keuangan, ya portofolio Pak Menko Perekonomian akan menyampaikan apa saja, tapi itu akan dilakukan. Saya kira hal juga yang menjadi penting adalah apa? Adalah stimulus APBN melalui, walaupun dia hanya 15% kira-kira ya, sekitar 15% dari seluruh ekonomi kita atau GDP kita, ya, tapi dia memberikan insentif sehingga Bapak Presiden itu mendorong betul agar terjadinya akselerasi disbursement belanja pemerintah. Realisasi belanja APBN di pusat dan daerah itu harus didorong karena ini akan memberikan dampak pada perputaran dana dan uang di kelompok masyarakat. Nah, ini yang kita dorong. Dan di situasi seperti ini setiap negara akan melakukan shield, ya, perlindungan terhadap ekonomi negaranya masing-masing. Di kita di Indonesia, pemerintah berpihak betul pada bangga buatan Indonesia. Ya. Mari kita dukung bangga buatan Indonesia dalam rangka mengisi konsumsi di dalam negeri dan substitusi impor. Ya. Ya. Setidaknya afirmatif melalui APBN dan belanja BUMN. Saya menghimbau dan mengajak ya industri-industri sektor privat nasional kita ya juga mengambil peran yang sama, mengutamakan belanjanya barang-barang produksi dalam negeri dan substitusi impor, ya. Sehingga secara bertahap nanti kualitasnya akan ditingkatkan, ya. Secara bertahap nanti industrinya akan menjadi lebih kuat. Saya kira itu yang dilakukan oleh negara Tiongkok, yang pada saat awal dikenal dengan barangnya murah tapi kualitasnya rendah, saat ini barangnya sudah bagus, harganya pun murah kompetitif. Nah, itu saya kira ini ada dampak dan situasi lain dari tekanan global ini yang mendorong konsolidasi nasional kita dan arah pembangunan untuk berorientasi pada kekuatan nasional itu menjadi titik fokus yang penting. Dan itu juga sebetulnya sudah diatur pemerintah juga melalui TKDN. Pemerintah sangat berpihak termasuk dalam TKDN. Makanya dari sisi Kominfo kami menekankan betul untuk 4G network TKDN-nya 35%. Sekarang kita mengintroduce 5G network juga dengan syarat seperti 4G network. Saya berhadapan dengan banyak industrialis yang menanyakan how do we do it, katanya. Bagaimana ini kita lakukan? Pasti negara-negara itu ingin Indonesia ini sebagai pasar saja. Ya, ini teknologi baru, ya kita yang punya, Indonesia jadi pasar saja. Tapi kita harus memanfaatkan juga kekuatan pasar yang besar ini. Bahwa tidak saja sebagai pasar yang besar, kita juga mempunyai kesempatan untuk membangun industrinya di dalam negeri. Ya, setidak-tidaknya komponennya di dalam negeri. Kita juga menjadi tempat yang ramah atas investasi sektor ICT, sektor digital. Ini yang sedang kita dorong. Ya, kita perlu membangun satu iklim di mana investasi yang masuk ke Indonesia akan memberikan return yang memadai juga bagi industrinya. Tetapi ya kekuatan kita sebagai pasar jangan saja taking for granted, tapi harus ada imbal baliknya yang memadai, fairness-nya perlu ada. Betul, dan ini di industri teknologi dan digital juga sangat perlu begitu Pak ya, seperti apa untuk pembangunan pasar kita di dalam cukup negeri. Besar, pasar kita. Itu dari sisi produksi perangkat ya. Tapi dari sisi downstream-nya, termasuk di e-commerce, fintech, edutech. Begitu besar dan begitu banyak pemainnya Pak. Game dan seterusnya yang di downstream hilir dari digital harus kita bangun. Kominfo sendiri mendorong itu IGDX misalnya untuk mendorong agar konten kreator di bidang gaming di Indonesia juga bertumbuh. Ya, tapi kita juga harus mengatur regulasi agar penggunanya tahu levelnya. Jangan sampai nanti anak-anak kita habis waktunya main game saja. Betul. Tapi jangan sampai juga ya pasar game di dalam negeri diisi oleh gamer atau game producer dari luar negeri semuanya. Ini harus kita jaga. Jadi ada banyak aspek yang harus kita lakukan karena pasar Indonesia besar dan pada saat perfect storm ini kita akan dilihat sebagai pasar ya yang akan dibanjiri oleh jasa dan produk-produk asing.
Kita harus membangun kekuatan nasional kita. Iya, dan ini juga salah satu poin yang bisa kita perkuat begitu Pak, agar perekonomian juga bisa lebih resilient. Ingat ya, pada saat di mana dunia saat ini mengalami tekanan yang besar, tahun depan ada potensi stagflasi. Ada negara Argentina misalnya, inflasinya sudah 98%. Ya. Amerika Serikat 9% lebih, hampir 10%. Ya 40 tahun terakhir nggak pernah terjadi itu. Di saat yang sama Indonesia inflasinya masih di bawah 6%. Pada saat dunia mengalami tekanan pertumbuhan, bahkan kontraksi, banyak negara mengalami kontraksi, Indonesia masih bisa bertumbuh di atas 5,4%. Nah ini harus kita jaga bersama-sama, ya, harus kita jaga bersama-sama. Bangunlah kolaborasi, jangan sampai ruang digital kita diisi dengan berita bohong, hoax, hate speech dan lain sebagainya. Mari kita gunakan ruang digital kita dengan baik. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Joni terkait dengan tadi ya untuk mencapai visi dan misi, kemudian juga perekonomian digital yang semakin masif lagi ke depannya. Tentu para masyarakat juga dibutuhkan rasa aman dan juga nyaman. Dan salah satunya adalah terkait dengan regulasi begitu. Dan sebetulnya juga sudah disahkan UU Perlindungan Data Pribadi. Seperti apa terkait dengan kekuatan dari UU ini ke depannya bisa memberikan rasa nyaman dan juga aman kepada masyarakat. Dan di satu sisi terkait dengan keamanan data untuk topik kita hari ini terkait dengan industri cloud seperti apa Pak? Jadi yang pertama bahwa setiap negara mempunyai aturannya masing-masing terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya, ada negara-negara tertentu yang inginkan tanpa aturan, tanpa legislasi, tapi diatur melalui teknologi driven, gitu ya. Tapi ada banyak negara yang ingin mengaturnya melalui regulasi ya. Regulation driven, jadi atur-aturannya. Kita harus berada di mana? Kita harus berada di titik di mana secara teknologi terjaga, tetapi secara regulasi juga cukup karena kita ini termasuk negara konsumen, ya pengguna, sehingga kita perlu regulasi. Karenanya dalam menyusun undang-undang PDP, ya perlindungan data pribadi kita melakukan benchmark di banyak negara. Termasuk GDPR Uni Eropa menjadi acuan kita dalam beberapa substansi. Saya tentu berterima kasih kepada Komisi 1 DPR RI, khususnya panjanya yang bekerja dengan sangat keras ya, bersama-sama dalam hampir 2 tahun kita bekerja menyusun, menyelesaikan seluruh DIM, ada banyak tambahan-tambahan dan masukan yang baru dari konsultasi publik, ya dari pendapat proses politik, akhirnya kita sudah mempunyai undang-undang PDP. Salah satu yang harus kita catat dalam undang PDP adalah satu badan yang akan menangani data pribadi. Tata kelola data pribadi akan dilakukan melalui satu badan. Nah, saya sampaikan di sini di undang-undang PDP, badan itu adalah cabang eksekutif. Oke. Ya, badan itu adalah cabang eksekutif sehingga dia berada di bawah presiden. Nah, badan itu nanti akan dibentuk melalui peraturan presiden dan keputusan presiden yang saat ini sedang kita siapkan. Ya, itu yang pertama. Jadi ada satu badan yang melakukan tata kelola data. Berada di mana badan itu nanti Bapak Presiden lah yang menentukan. Apakah dia badan sendiri di bawah presiden ataukah dia attach di salah satu lembaga yang sudah ada, tapi badan itu adalah cabang kekuasaan eksekutif. Ya. Yang kedua, di dalam undang-undang PDP itu juga mengatur bagaimana korporasi, penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai seorang pejabat ya yang bertanggung jawab terhadap tata kelola data. Data Protection Officer. Ya, DTO, harus ada DTO di situ. Nah, ini mungkin menjadi isu. Kenapa menjadi isu? Kalau untuk perusahaan besar, DTO yang punya kualifikasinya tinggi, tentu upahnya atau gajinya juga besar, ya akan berbenturan. Ya, akan menyulitkan yang kecil, tapi bagi yang besar itu penting. Nah, untuk yang kecil ini barangkali menyulitkan. Disinilah pentingnya kita mempunyai seorang DTO. Karena DTO nanti akan yang bertanggung jawab terhadap data itu sendiri secara teknis. Ya, secara teknis. Kalau tidak ada, maka nanti serangan-serangan data breach, ya, cyber attacks yang terjadi terus-menerus
ya akan mengganggu nanti tingkat kepercayaan terhadap tata kelola data di Indonesia. Ya, padahal di sisi yang lain potensi pemanfaatan cloud di Indonesia terus tumbuh. Ya, penegakan sistem elektronik, ekonomi digital kita terus berkembang. Nah, ini harus kita lakukan dengan baik. Tentu kita akan mencari semua jalan yang paling baik agar di sisi yang satu regulasi bisa mengatur dengan baik agar ruang digitalnya, pemanfaatan dan pelindungan datanya bisa dilakukan dengan baik. Di sisi yang lain, ya ekonomi digital bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Nah, ini akan kita jaga dengan baik. Oke, tadi ya disesuaikan juga karena potensinya juga ke depan begitu besar. Betul. Sehingga perlu didorong juga oleh regulasi-regulasi yang sesuai juga oleh pemerintah. Betul. Dan sebagai ya saya perlu tambahkan ya, ini untuk kita sekalian perlu kita catat ya bahwa hal yang penting di era saat ini, di era transformasi digital di Indonesia sendiri, akselerasi transformasi digital adalah kita perlu memperhatikan digital sovereignty. Ya, kedaulatan digital kita yang batas-batasnya nggak bisa kita sentuh dengan tangan dan nggak bisa kita lihat dengan mata. Ya, ini harus kita jaga dengan baik. Digital sovereignty harus kita jaga dan pemanfaatan ruang digital benefit for all, bermanfaat untuk semua. Harus kita kawal. Jangan sampai ruang digital kita hanya bermanfaat untuk yang besar-besar saja. Betul. Jangan sampai ruang digital kita dan investasi di upstream digital yang begitu besar dilakukan oleh pemerintah dan ekosistemnya hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan tertentu saja. Nah, ini benefit for all harus kita jaga. Marilah kita bekerja dengan semangat untuk semua. Kedaulatan digital, kedaulatan digital dan bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat, benefit for all sekali lagi. Baik, terima kasih diskusi yang sangat luar biasa Bapak Joni G. Plate. Terima kasih sudah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia dan sudah memberikan insight-insight dari diskusi pada siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Joni. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih dan selamat melaksanakan conference. Semoga sukses. Baik, terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022, Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dreams. Tetaplah bersama kami.